Pada zaman dulu boneka sengaja diciptakan untuk anak perempuan. Kebanyakan dari boneka yang diproduksi adalah boneka bayi, sehingga anak-anak memperlakukannya sebagai anak dan ia sendiri berperan jadi ibunya. Tanpa disadari, mainan ini merupakan wujud dari budaya patriarki, di mana seorang perempuan hanya diperbolehkan berada di rumah menjadi istri sekaligus ibu. Oleh karena itu, boneka Barbie hadir untuk mematahkan budaya itu semua. Ia muncul sebagai wanita modern dengan berbagai profesi untuk menggambarkan bahwa perempuan bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Sehingga pelan namun pasti anak-anak perempuan pun akhirnya ingin menjadi seperti Barbie yang memiliki cita-cita tinggi. Maka dari itu, Barbie pun kini menjadi ikon feminisme, yaitu tokoh perempuan yang berani memperjuangkan hak para wanita untuk bisa memilih menjadi suatu yang mereka mau, termasuk mendapat pekerjaan impian. Gak heran jika Barbie diciptakan dengan gambaran perempuan dewasa yang sukses dan mandiri, membuat anak-anak pun berpikir kalau mereka juga bisa sukses dan tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Gambaran ini pun terlihat jelas dalam kehidupan di Barbie Land, yaitu dunia tempat tinggal Barbie. Di sana semua perempuan adalah Barbie, dan semuanya memiliki profesi masing-masing, mulai dari pengacara hingga presiden. Bahkan ada yang menjadi penulis sampai menjadi dokter. Barbie pun digambarkan memiliki kehidupan yang menyenangkan sehingga ia bisa menularkan energi positif kepada teman-temannya. Tapi tidak hanya Barbie yang tinggal di sana, ada juga Ken yang selalu digambarkan sebagai pria yang menyukai Barbie. Uniknya tidak semua laki-laki di Barbie Land bernama Ken, tapi ada juga yang bernama Alan dan merupakan temannya Barbie. Namun sama seperti cerita Barbie pada umumnya, Ken jatuh cinta dengan Barbie dan selalu berbuat segala cara untuk menarik perhatian Barbie. Misalnya seperti sekarang ketika ia ingin surfing di laut dan gak peduli dengan keamanannya sendiri. Jika boleh dibilang persaingan antar gen itu sangatlah ketat. Mereka sama-sama saling meninggikan ego, sehingga sangat mudah merendahkan gen lain dan beradu mulut seperti anak kecil. Untungnya Barbie bisa melarai mereka sehingga tidak sampai terjadi pertengkaran yang hebat. Beberapa saat kemudian, ambulan pun datang dan langsung memeriksa Ken yang sudah panik luar biasa akibat terjatuh dari papan surfing. Namun ternyata Ken masih beruntung karena dia tidak mendapatkan luka yang serius. Setelah itu, dia pun merasa sangat lega dan akhirnya mengajak Barbie untuk pergi ke pesta nanti malam. Dan karena Barbie tidak punya agenda lain, maka Barbie menerima tawaran Ken. Lagi pula, Barbie Land juga sering mengadakan pesta, dan Barbie adalah pusat pestanya. Sebagai perempuan yang cantik dan cerdas, Barbie selalu bisa memikat siapapun, dan itu pasti membuat Ken-nya cemburu. Namun Barbie sendiri tidak pernah memikirkan hal itu karena ia hanya ingin bersenang-senang dengan para temannya. Tapi ternyata kesenangan itu jadi tidak menyenangkan lagi saat Barbie tiba-tiba berpikir tentang ujung kehidupan mereka sebagai mainan. Tapi karena tidak ingin membuat teman-temannya khawatir berlebihan, Barbie pun melanjutkan pestanya dan mengikutinya sampai selesai. Setelah itu, Ken pun langsung bergerak cepat dan melacak Barbie ke tepi pantai untuk menyatakan perasaannya. Tapi ternyata Ken belum yakin dengan hal itu sehingga Barbie hanya menganggapnya sebagai teman, meskipun ia tahu kalau Ken memang menyukainya. Dan setelah itu Barbie pun pamit pulang karena ia ingin berpesta kembali dengan para Barbie yang lain. Keesokan harinya kehidupan Barbie yang sempurna pun mulai berubah. Jika biasanya dia bangun tidur dengan penuh semangat dan energi positif, hari ini perasaan itu pergi entah kemana. Barbie merasakan sesuatu yang berbeda, dan itu membuatnya jadi lesu. Bahkan tidak hanya tentang Barbie aja, namun kehidupan di Barbie Land juga berjalan dengan aneh. Akan tetapi Barbie tidak ingin memikirkan hal ini sendirian. Ia pun segera menemui teman-temannya yang sedang berada di pantai. Namun sayangnya keadaan demi keanehan tidak juga berhenti, bahkan semakin parah dan itu membuat Barbie merasa takut. Barbie pun semakin merasa panik karena ternyata hanya ia sendiri yang mengalaminya.
maka teman-temannya pun memberi saran pada Barbie untuk mendatangi rumah Weird Barbie, yaitu Barbie yang udah rusak setelah dimainkan oleh anak-anak. Awalnya Barbie ingin menolak saran itu karena ia tidak mau dipandang aneh, seperti bagaimana para Barbie melihat Weird Barbie. Namun karena Barbie juga tidak punya ide lain yang lebih bagus, maka ia pun menuruti saran itu. Beberapa saat kemudian, Barbie mendatangi rumah Weird Baby dan meminta petunjuk atas tubuhnya yang telah menjadi aneh. Namun ternyata Weird Barbie justru baru menemui kasus seperti ini, karena biasanya para Barbie yang meminta tolong pada Weird Barbie adalah mainan yang rusak akibat pemakaian yang salah oleh pemiliknya. Sampai akhirnya Barbie pun bercerita kalau sebelumnya ia berpikir tentang ujung kehidupan dan sejak saat itu, hidupnya di Barbie Land mulai berubah. Lalu setelah Barbie menceritakan hal ini, Weird Barbie pun jadi yakin kalau Barbie yang tiba-tiba malfungsi ini berhubungan dengan manusia. Maka dari itu, Weird Barbie menyuruhnya pergi ke dunia nyata demi mengatasi hal tersebut. Menurut teori Weird Barbie, saat ini Barbie harus bertemu dengan pemilik lamanya yang sekarang sedang bersedih. Maka tugas Barbie adalah mengusir kesedihan itu dan mengubahnya menjadi kebahagiaan, seperti sewajarnya tugas para boneka terhadap pemiliknya. Namun Barbie pun menolak perintah Weird Baby karena dia tidak ingin meninggalkan zona nyamannya di Barbie Land. Akan tetapi Weird Barbie hanya memberinya dua pilihan. Seandainya Barbie pergi ke dunia nyata, maka ia bisa mengembalikan kehidupan normalnya. Tapi sebaliknya, jika Barbie masih terus berada di Barbie Land, maka ia tidak akan lagi menjadi Barbie yang sempurna. Setelah mendengar ini, Barbie pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dunia nyata karena ia tidak ingin berakhir menjadi Barbie yang aneh. Maka dari itu, Barbie pun segera pulang dan mengadakan pesta perpisahan bersama teman-temannya. Meskipun ia masih merasa takut, namun Barbie memberinya semangat dan keyakinan bahwa Barbie adalah perempuan yang tangguh. Mereka semua percaya jika Barbie ini bisa mengubah dunia menjadi jauh lebih baik. Sementara itu, Ken yang tidak ingin berpisah dengan Barbie diam-diam berencana untuk ikut berpetualang bersama Barbie. Dan tanpa pikir panjang, ia pun bersembunyi di mobil Barbie dan mengikuti kemanapun Barbie pergi. Akhirnya setelah pesta itu selesai, sekarang Barbie benar-benar pergi ke dunia nyata. Ia meninggalkan Barbie Land dengan kepercayaan diri tinggi karena telah mendapat semangat dari teman-temannya. Namun tiba-tiba Ken muncul dan itu membuat Barbie sangat terkejut. Kedatangan Ken ini langsung membuat Barbie marah karena ia tak menyangka kalau Ken mengikutinya. Namun Ken minta maaf pada Barbie dan bersedia menemani Barbie ke dunia nyata. Dan setelah melihat kesungguhan Ken, Barbie pun akhirnya mengizinkan laki-laki itu untuk ikut bersamanya. Ternyata di dunia nyata tidak seindah yang ada di dalam bayangan Barbie. Semua manusia yang ada di sana memandangnya aneh, padahal Barbie tidak melakukan sesuatu yang salah. Hal ini pun membuat Barbie merasa bingung dan berpikir kalau bajunya yang aneh, sehingga ia pergi ke toko baju. Tapi karena nggak bisa membayar baju itu, maka ia pun dianggap sebagai pencuri dan masuk kantor polisi. Lama-lama Barbie merasa semakin salah sehingga ia memutuskan untuk merenung dan menyendiri. Ia bahkan mengusir Ken supaya pikirannya menjadi lebih tenang. Dan beberapa saat kemudian, Barbie pun terhubung dengan kenangan bersama pemilik lamanya. Diam-diam Barbie merasa tersentuh karena ternyata ia memiliki memori yang indah dengan pemiliknya dulu, yang sekarang tumbuh menjadi remaja dan tidak memainkannya lagi. Setelah itu, Barbie pun baru menyadari kalau dunia nyata tempat manusia ini tumbuh tidak seindah di Barbie Land, sehingga tidak heran kalau perasaan manusia juga semakin kompleks bahkan semakin sulit untuk diterjemahkan seiring berjalannya waktu. Namun meskipun begitu, akan ada banyak hal yang bisa dipelajari, tidak seperti saat ia berada di Barbie Land yang monoton. Dan sampai Barbie bertemu dengan seorang nenek yang ada di halte yang masih terlihat cantik walaupun sudah tua. Dari situ Barbie tahu kalau kecantikan tidak hanya hadir melalui fisik seseorang, namun bisa berasal dari dalam hati dan kecerdasan pikiran, sehingga memunculkan kepercayaan diri yang tinggi. Sementara itu, di tempat lain, Ken justru menemukan banyak hal yang jauh lebih menarik.
terutama dari sudut pandangnya sebagai laki-laki. Dari sini Ken baru mengetahui bahwa laki-laki ternyata jauh lebih dihargai di dunia nyata dibandingkan saat berada di Barbie Land. Ia baru tahu kalau di dunia nyata justru lebih banyak laki-laki yang bekerja, bahkan menduduki jabatan penting di perusahaan. Dan gak hanya itu, Ken akhirnya tahu bahwa kebanyakan presiden di dunia adalah laki-laki. Maka dari itu Ken merasa begitu bersemangat karena ia jadi tahu kalau posisi pria di dunia manusia ternyata jauh lebih dihormati. Setelah itu Ken pun menemui Barbie dan langsung bercerita kalau ia telah menemukan sesuatu yang dia cari. Begitu juga dengan Barbie yang sudah mengenal wajah anak perempuan yang akan ia temui. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah sekolah untuk menjalankan misi berikutnya. Akan tetapi karena Barbie dan Ken sudah menemukan tujuan mereka yang berbeda, maka keduanya berpisah di tengah jalan. Ken sendiri justru pergi ke perpustakaan untuk mempelajari tentang laki-laki, hingga ia menemukan sebuah buku mengenai patriarki. Sementara itu, Barbie pun mulai mencari seseorang remaja yang bernama Sasha, yang ternyata jauh dari kata feminim. Ia bahkan terkenal galak dan judes, dan yang paling jelas dia nggak suka dengan Barbie. Namun Barbie masih berusaha percaya diri bahwa ia akan menaklukkan hati Sasha dan menjadikannya sebagai anak perempuan yang paling bahagia. Sayangnya, Sasha mengira kalau Barbie hanyalah perempuan yang terobsesi ingin menjadi boneka Barbie. Dan dengan kejamnya, Sasha berkata kalau salah satu alasannya nggak suka dengan Barbie adalah karena Barbie terlalu mengagungkan kesempurnaan menjadi perempuan. Padahal itu justru bisa membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan Sasha, barusan Barbie pun menangis, kemudian pergi dari sana. Ia merasa sedih sekaligus kecewa, karena saat di dunia nyata, Barbie justru tidak diterima oleh siapapun. Sementara itu di tempat lain, perusahaan Mattel yang merupakan perusahaan yang memproduksi boneka Barbie mendapat laporan dari FBI bahwa ada Barbie dan Ken yang menghilang dari Barbie Land. Saat ini Barbie dan Ken itu sempat ditemukan di Los Angeles dan perkiraan masih berada di sana. Karyawan perusahaan Mattel yang bernama Eric itu menanggapi laporan ini dengan serius, karena selama ini belum pernah ada kasus Barbie yang menyeberang ke dunia nyata. Maka Eric pun segera melaporkannya kepada bosnya. Sayangnya saat ini para pejabat tinggi perusahaan Mattel sedang mengadakan rapat sehingga Gloria, yang merupakan asisten bos Mattel, melarang Eric untuk menemui bosnya. Akan tetapi karena Eric merasa bahwa kasus ini sangat mendesak, maka ia pun nekat memasuki ruangan dan menghentikan rapat tersebut. Awalnya bos Mattel ingin marah besar karena karyawannya terlalu tidak sopan sampai mengganggu rapatnya. Namun akhirnya Eric memberitahukan tujuannya datang kemari. Setelah mengetahui bahwa Barbie berada di dunia nyata, maka bos Mattel pun segera memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mencari dan menangkap Barbie. Maka dari itu perusahaan Mattel pun langsung bergerak cepat sampai akhirnya menemukan Barbie yang sedang nangis di pinggir jalan. Tadinya Barbie merasa bingung karena ada banyak orang yang ingin menangkapnya. Namun para bodyguard ini pun mengenalkan diri mereka bahwa mereka dari perusahaan Mattel dan membuat Barbie merasa senang. Ia tahu perusahaan Mattel dan berpikir kalau kantor itu akan menjadi tempat yang lebih baik untuknya. Sementara itu, Ken yang melihat kalau Barbie pergi bersama orang lain berniat ingin mengejarnya. Tapi ternyata dia membatalkan niatnya dan justru ingin kembali ke Barbie Land karena akan menyebarkan ide patriarki di sana supaya para laki-laki bisa dihormati seperti para laki-laki di dunia nyata. Beberapa saat kemudian, Barbie sampai di perusahaan Mattel yang mengagumkan. Hingga ia pun bertemu dengan bos Mattel yang menyambutnya dengan begitu ramah. Awalnya Barbie merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa dihargai di sini. Namun penyambutan itu ternyata menyimpan niat tersembunyi. Bos Mattel justru sudah menyiapkan sebuah box untuk penata Barbie dan merayu Barbie supaya ia disimpan di sana.
Akhirnya lama-lama Barbie menyadari bahwa perusahaan ini sama saja dengan para manusia lain di dunia nyata yang hanya menganggapnya sebagai pajangan. Hingga Barbie pun memutuskan kabur dari sana. Sayangnya Barbie baru pertama kali datang ke sana. Dia pun bingung bagaimana caranya pergi dari kantor itu sampai ia menemukan sebuah pintu yang ternyata terhubung dengan sebuah tempat seperti rumah yang menenangkan. Ternyata di dalam tempat itu ada seorang nenek-nenek bernama Ruth yang menyambut Barbie dengan begitu hangat. Di sini Barbie mengakui kalau ia tidak bisa minum teh di dunia nyata, tapi nenek Ruth tidak menganggap itu sebagai kekurangan, karena bagi nenek Ruth semua hal itu bisa dipelajari. Lagi-lagi Barbie pun merasa tersentuh, apalagi ketika ia menyadari jika nenek Ruth bisa mengenalinya. Jadi for your information, nenek Ruth ini adalah seorang pengusaha dan penemu di Amerika. Namanya adalah Ruth Mariana Handler. Dia adalah orang yang menciptakan boneka Barbie pada tahun 1959 dan menjadi salah satu pendiri produsen mainan Mattel bersama suaminya yang bernama Elliot, serta menjabat sebagai presiden pertama perusahaan tersebut dari tahun 1945 hingga 1975. Nah, jadi kalian paham kan kenapa nenek Ruth ini bisa langsung mengenali Barbie? Oke, kalau kita lanjut ceritanya. Namun para bodyguard Mattel tadi masih mengejarnya dan sekarang berlari ke arahnya. Sehingga mau nggak mau Barbie harus segera mengakhiri pertemuannya dengan nenek Ruth. Tapi untungnya dengan baik hatinya nenek Ruth memberitahu jalan keluar untuk Barbie supaya dia bisa pergi. Dan beberapa saat kemudian Barbie bisa keluar dari gedung tersebut. Dan secara kebetulan sekali Sasha bersama ibunya yang ternyata adalah Gloria tiba tepat waktu untuk menolong Barbie supaya bisa lepas dari kejaran para karyawan Mattel. Akhirnya Barbie pun pergi bersama Gloria dan Sasha karena Gloria tahu kalau bosnya itu akan menangkap Barbie. Setelah itu Gloria pun bercerita kalau selama ini ia terobsesi dengan Barbie yang bisa menjadi perempuan tangguh dan mandiri. Meskipun Barbie hanyalah mainan, namun sosoknya adalah panutan dan bisa menjadi pengingat perempuan untuk menjadi orang yang mandiri. Begitu mendengar cerita ini, Barbie pun menyadari bahwa ternyata orang yang selama ini ia cari justru Gloria, bukanlah Sasha. Jadi sekarang Barbie harus membantu Gloria untuk menghapus rasa sedihnya, supaya Barbie bisa menyelesaikan misinya. Oleh karena itu, Barbie pun akhirnya mengajak Gloria dan Sasha pergi ke Barbie Land. Setelah melalui portal antara dunia nyata dan Barbie Land yang panjang, sekarang Barbie, Gloria, dan Sasha tiba di sana. Gloria, yang dulu sangat menyukai Barbie, terlihat begitu senang karena benar-benar seperti dunia impiannya. Namun ternyata ada yang aneh di sana. Barbie pun menyadari kalau ada beberapa hal yang berubah di tempat itu. Kecurigaan Barbie pun langsung terbukti saat ia melihat Ken tiba-tiba menjadi pemimpin di sana. Sedangkan para Barbie yang biasanya menjadi perempuan karir cuma dijadikan pelayan oleh Ken. Hal ini seketika membuat Barbie marah, apalagi Ken merubah rumah Barbie menjadi sangat maskulin, yang tentu saja merusak dunia sempurna Barbie. Dan yang paling membuat Barbie semakin kecewa adalah teman-temannya yang ikut terpengaruh, bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan hal tersebut. Akhirnya Barbie pun menyuruh Gloria dan Sasha pergi karena Barbie Land sekarang udah hancur dan berantakan. Dan oleh karena itu Gloria pun pergi bersama anaknya karena ia juga tahu rasanya patah semangat. Namun tiba-tiba muncul teman Barbie yang bernama Alan dan meminta tolong kepada Gloria dan Sasha untuk mengembalikan Barbie Land. Akan tetapi Gloria ragu pada dirinya sendiri hingga Sasha meyakinkannya bahwa ibunya adalah perempuan yang tangguh. Meskipun kalau nanti misinya gagal, setidaknya mereka telah mencoba. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke Barbie Land dan membantu Barbie mengembalikan dunianya. Akhirnya Gloria dan Sasha pun menemui Barbie yang sudah berada di rumah World Barbie karena terus menangis. Ternyata masih ada Barbie yang belum dipengaruhi oleh budaya patriarki yang dibawa oleh Ken. Sementara itu, World Barbie yang mengetahui kalau permasalahan mereka akan dibantu oleh manusia, sekarang merasa yakin jika Barbie Land masih bisa diperbaiki.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pertama kali yang Gloria lakukan adalah membangkitkan semangat Barbie dan mengembalikan mindset mereka sebagai perempuan yang tangguh dan kuat. Setelah itu mereka pun berencana untuk mengubah mindset para Barbie yang lain yang sudah dipengaruhi oleh Ken. Dan untuk menjalankan rencananya ini, semua Barbie yang ada di rumah with Baby ditambah Alan sama-sama bekerja sama untuk menemui teman-teman Barbie yang lain dan menjernihkan pikiran mereka yang sudah dicuci otak. Gloria pun berusaha mengembalikan pikiran mereka supaya bisa menjadi normal lagi. Kalian healthy, sayang? Meskipun membutuhkan waktu yang lama, namun akhirnya misi ini berhasil. Sekarang tinggal mengubah cara pandang Ken yang ternyata masih ingin dihormati sebagai laki-laki tapi tidak menghargai keberadaan perempuan. Oleh karena itu sekarang Barbie lah yang turun tangan untuk mengubah sudut pandang Ken menjadi lebih baik. Awalnya Barbie mengajak Ken berkencan dan itu bisa membuat Ken sangat senang. Mereka pun pergi ke tepi pantai bersama para Barbie dan Ken lainnya. Namun di sini Barbie sudah bekerja sama dengan teman-temannya untuk membuat para Ken cemburu, supaya mereka tahu bahwa perempuan juga masih punya kekuatan yang justru menjadi titik lemah bagi para laki-laki. Strategi ini pun ternyata berhasil karena akhirnya bisa mengoyak egoisme para Ken dan mereka justru bertikai sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Namun ternyata pertengkaran itu hanyalah sia-sia, karena sekarang para Barbie memilih mengembalikan kekuasaan mereka daripada memilih Ken sebagai pemimpin Barbie Land. Hal ini pun membuat Ken merasa sedih dan tidak dihormati sebagai laki-laki. Bahkan Ken juga menyadari kalau sejak dulu Ken diciptakan hanya untuk menjadi pendamping Barbie. Ia tidak punya karakter yang unik maupun sesuatu yang istimewa, sehingga hanya sering dianggap sebagai pelengkap. Padahal Barbie sendiri diciptakan untuk menjadi sosok yang tangguh dan bahkan bisa berdiri sendiri tanpa harus ditemani oleh Ken. Setelah mendengar curhatan Ken, Barbie kemudian minta maaf dan berusaha menenangkan Ken bahwa Ken sudah istimewa hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Setelah itu, Barbie Land malah menjadi ramai karena bos Mattel ternyata menyeberang ke sini dan menyaksikan itu semua. Pada kesempatan inilah, Gloria pun berbicara pada bosnya untuk menciptakan karakter yang biasa aja. Selama ini Barbie selalu dianggap sebagai wanita yang sempurna dan memiliki pekerjaan yang bagus. Padahal di luar sana juga ada wanita yang memilih hidup sebagai orang biasa-biasa aja. Paling tidak semua orang berhak punya pilihan, apapun tujuan hidup yang ingin mereka wujudkan. Namun kejutannya tidak hanya sampai di sana. Setelah bos Mattel, ternyata sekarang Nenek Ruth juga datang ke Barbie Land. Tujuan Nenek Ruth datang ke sini adalah untuk berterima kasih pada Barbie yang telah meredakan kekacauan di Barbie Land. Seandainya Barbie tidak diciptakan sebagai karakter perempuan yang mentalnya tahan banting, Nenek Ruth yakin kalau Barbie Land pasti udah hancur. Tapi sebaliknya, Barbie justru merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia hanya melakukan tugasnya dan ingin menyelamatkan dunianya. Namun sekarang, Barbie ingin belajar lebih banyak lagi dengan menjadi manusia dan meninggalkan Barbie Land. Akan tetapi sebelum Nenek Ruth mengabulkan permintaan Barbie, ia harus memastikan kesiapan Barbie untuk memasuki dunia nyata. Nenek Ruth mengingatkan betapa kerasnya dunia nyata, terutama perlakuan buruk yang bisa saja diperoleh hanya karena ia adalah perempuan. Meskipun ini terdengar kejam, namun begitulah kenyataan yang ada. Tapi Barbie sudah pernah mengalaminya. Dan untuk itu, Barbie juga harus siap untuk melepas segala keistimewaannya sebagai mainan, termasuk perasaan bahagianya ketika bisa menghibur anak-anak perempuan. Dan beberapa hari kemudian, Barbie sudah siap menjadi manusia. Sekarang ia telah memiliki keluarga baru, yaitu Gloria dan juga Sasha, yang siap membantunya kapanpun akan dibutuhkan. Dan tidak hanya itu, Barbie sekarang merasa kalau ia tidak perlu lagi menjalani hidup yang penuh dengan kesempurnaan, karena semakin banyak ketidaksempurnaan yang ia temui, itu menandakan bahwa ia bisa belajar lebih banyak lagi dan berkembang menjadi perempuan dewasa seutuhnya.